Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ya Allah. Kami dan siswa SMA Negeri Gakundur yang berada di sini berniat untuk belajar dan mengikuti pelajaran dengan baik. Lindungilah kami dalam belajar serta doakanlah kami dalam. Ada yang tidak datang? Ada semua? Ya. Sebelum memulai pelajaran kita hari ini, untuk pelajaran minggu kemarin, ada yang masih ingat? Pelajaran kita minggu kemarin. Ada yang masih ingat? Salah satu pelajaran yang dibahas minggu lalu yaitu satu, pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi. Ya. Selanjutnya, Yang kedua ada proses pembangunan akan dapat tercapai dengan adanya tenaga kerja yang berkualitas. ya. Pembangunan ekonomi. Ada kaitannya dengan pelajaran kita minggu ini, yaitu mengenai masalah ketenagaan. Nah, sebelum memasuki pelajaran hari ini, ada video motivasi belajar. Silakan disaksikan. Mulai kembali hari-harimu dengan lembaran baru untuk selangkah lebih maju. Setelah melihat video motivasi tadi, kira-kira apa yang dapat dipetik pesan dari video tersebut? Ya, Faiza? Pelajaran kita boleh ambil dari video tersebut yaitu kita belajar tidak mengenal kata terlambat. Walaupun memulai lebih sakit daripada mengakhiri, namun kita tidak boleh yang namanya kata menyerah. Tidak ada yang mustahil selagi kita belum mencoba. Ya. Jadi tidak ada kata terlambat untuk memulai sesuatu. Gunakan kesempatan dengan baik. Ya. Oke. Selanjutnya materinya ketenaga kerjaan. Ya. Materi ketenaga kerjaan ini dengan kompetensi dasarnya menganalisis permasalahan ketenaga kerjaan dalam pembangunan ekonomi. KB 4.3 menyajikan hasil analisis masalah ketenaga kerjaan. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah menganalisis masalah ketenaga kerjaan dalam pembangunan ekonomi dan cara mengatasinya. Dimulai dari penduduk. Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih. Penduduk terbagi dua, yaitu tenaga kerja dan bukan tenaga kerja. Tenaga kerja berusia lebih dari 15 tahun, sedangkan bukan yang ada hubungan penduduk, tenaga kerja, angkatan kerja, dan pengangguran. Ya, ini ya bagannya. Lanjut ke masalah ketenaga kerjaan dan cara mengatasinya. Ya. Setelah dijelaskan materi tadi, ya, jadi kita akan mengerjakan LKPD, ya, menganalisis cara mengatasi masalah
meningkatkan investasi bagi para pekerja, meningkatkan investasi bagi perusahaan mikro, kecil, dan menengah. Dan setelah menyaksikan video, silahkan dibuat atau dianalisis cara mengatasi permasalahan ekonomi ketenagakerjaan. Nah, baik, setelah kalian melakukan diskusi, silahkan dipresentasikan hasil analisisnya. Mulai dari kelompok 1. Hasil diskusi kami yaitu tentang pengangguran. Di sini kami beranggotakan 5 orang dan saya sendiri sebagai moderator yaitu Dea Fitri Cantika. Di samping saya ada pemateri yaitu Edi Salviana dan Febrian Ramadhani, Elinor Reza Atala dan Edi Gopiandi. Kepada teman kami. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi yang telah kami diskusikan. Pengangguran biasanya terjadi karena jumlah orang yang mencari pekerja tidak sebanding dengan tawaran lapangan pekerjaan. Keadaan pengangguran dapat mempengaruhi ekonomi dan pekerjaan lebih mudah mengerjakan pekerjaan. D. Melatih para pencari kerja untuk membuat usaha sendiri dengan mengarahkan para pencari kerja untuk membuat usaha sendiri. Itulah hasil diskusi kami. Dari sini yang ingin bertanya dipersilakan jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 ingin bertanya, bagaimana menempatkan pencari kerja di tempat yang tepat? Dari kelompok 2 akan dijawab oleh teman kami yaitu Mbak Brenda. Kepada teman dipersilakan. Dengan cara pemerataan pekerja di berbagai bagian akan membuat pekerjaan lebih mudah dilakukan dan pekerjaan lebih mudah mengerjakan pekerjaan sesuai dengan bidang. Pada kelompok 2 akan Baiklah, jawaban saya terima. itulah hasil diskusi kami yang tentang pengangguran. Di sini kami akan menutup presentasi kami pada minggu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri sebagai moderator Ula Ramadhani, di sebelah saya Nur Hidayah, Faiza Ananda Pratiwi, Muhammad Rufara dan Muhammad Ali. Di sini saya akan menyampaikan materi yang akan dibacakan oleh Nur Hidayah. Kepada Nur Hidayah saya persilakan. Menyampaikan materi tentang jumlah angkatan kerja tidak seimbang dengan kesempatan kerja. Jumlah angkatan kerja yang tidak sebanding dengan kesempatan kerja mengakibatkan tidak semua angkatan kerja dapat diserapkan oleh lapangan kerja. Di sini pemerintah sangat penting untuk memperbanyak pembukaan lapangan kerja baru untuk mengurangi angka pengangguran. Perlu adanya lembaga pelatihan. Baiklah, itulah hasil dari kelompok kami. Kepada audien yang ingin bertanya dipersilahkan. Ramadhani dari kelompok 1 ingin memberikan pertanyaan yaitu mengapa terjadi ketidakseimbangan antara angkatan kerja dengan kesempatan kerja? Oke, pertanyaan. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok tertentu yang bertanya mengenai mengapa terjadi ketidakseimbangan antara angkatan kerja dan kesempatan kerja. Karena tingginya laju pertumbuhan penduduk sementara jumlah lapangan pekerjaan sedikit, sehingga tidak seimbang antara angkatan kerja dan kesempatan kerja. Sekian jawaban dari kelompok kami, apakah bisa diterima? Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Supriyanti, Muhammad Ar-Raja, Muhammad Arsyadi Fazli, Helmi, dan saya sendiri Kasa Asnawati Saputri sebagai moderator. Di sini kami akan menyampaikan hasil diskusi kami, yaitu mutu angkatan kerja yang rendah. Hasil diskusinya akan dibacakan oleh Muhammad Ar-Raja dan Muhammad Arsyadi Fazli. Pada teman dipersilakan. Kerja dapat dilakukan dengan cara A. Tetapkan target dan tujuan yang jelas. Kontrak antara pemberi kerja dan karyawan pun harus menguntungkan kedua belah pihak. Tugas, tolak ukur, target, upah, dan tenaga kerja harus jelas. Insentif berdasarkan prestasi. Saat karyawan melampaui target kerjanya, membantu perusahaan mencapai tujuannya dan membuktikan kemampuannya, mereka harus diberikan penghargaan. Sistem penghargaan berbasis prestasi ini dapat membantu mendorong Peralatan baru, bangunan tempat kerja sudah lolos uji kelayakan serta atau mental merayakan pencapaian tim secara bersama-sama. F. Pelayanan. Baiklah, itulah hasil diskusi kami. Pada ahlian yang ingin bertanya dipersilakan. Bertanya kepada kelompok 3. Bagaimana cara meningkatkan kualitas tenaga kerja yang rendah? Sekian dari kami. Baiklah, jawab pertanyaan dari kelompok 4 akan dilakukan oleh teman kami yang pada teman silakan. Untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja dapat dilakukan dengan cara: pertama, tetapkan target dan tujuan yang jelas. Kedua, memberikan kebebasan tenaga kerja untuk berkreasi. Ketiga, memberikan insentif berdasarkan prestasi. Keempat, pelatihan berkelanjutan. Kelima, keamanan dalam bekerja atau fisik, memberikan fasilitas peralatan terbaru. Bang, bisa menerima jawaban dari kami? Itulah hasil diskusi kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggota 5 orang. Saya sendiri atas nama Asmiati, Afrizal, Nevi, Suci Sinta, dan Nita. Kami akan membahas tentang mengidentifikasikan cara mengatasi permasalahan ketenagakerjaan di Indonesia yang akan disampaikan oleh Afrizal. Para teman yang persilahkan. Di sini saya akan menyampaikan hasil diskusi kami. Persebaran tenaga kerja yang tidak merata disebabkan karena terkonsentrasi dari daerah padat ke daerah masih sedikit penduduknya. B. Pemberdayaan tenaga kerja mengirim angkatan kerja dari daerah yang kelebihan tenaga kerja ke daerah yang kekurangan. Dan yang akan disampaikan mungkin pada Kita mengadakan transmigrasi, pasti tidak bisa langsung memindahkan para penduduk ke tempat yang lebih sedikit penduduknya. Itu bagaimana cara kalian memindahkan penduduk dengan waktu singkat? Sekian pertanyaan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 5 dengan cara pemindahan penduduk tidak bisa dilakukan secara cepat karena pemindahan penduduk dilakukan dengan proses salah satunya yaitu dengan membuat SKP. surat keputusan kita. Baik, sekianlah yang dapat kami sampaikan. Terlebih dan kekurangan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan setelah berakhirnya diskusi kita tadi, jadi dapat disimpulkan kesimpulan dari hasil diskusi kita tadi adalah ada permasalahan ketenagakerjaan di Indonesia dapat diatasi dengan penanganan yang tepat. Ya. Kemudian kesimpulan pembelajaran kita hari ini, siapa yang bisa menyimpulkan? Satu. Kesimpulan pembelajaran hari ini yaitu penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih, dan mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap. Kesimpulan pembelajaran hari ini adalah yang kedua, tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat.
Ya. Kesimpulan pembelajaran hari ini adalah angkatan kerja adalah penduduk usia kerja 15 tahun ke atas yang bekerja atau punya pekerjaan, namun sementara tidak bekerja atau pengangguran. Dan dengan berakhirnya kegiatan kita hari ini, berakhir sudah pelajaran kita untuk materi ketenagakerjaan. Selanjutnya, untuk penilaian silakan dibuka di buku paket halaman 77. Ya, silakan dikerjakan di rumah karena waktu kita tidak mencukupi. Untuk materi selanjutnya itu mengenai upah. Jadi silakan dibaca modul atau buku paket yang telah disediakan. Oke, untuk refleksi pelajaran kita hari ini di bagian belakang LKPD silakan dilingkari bagaimana perasaan Anda untuk pembelajaran hari ini. Ya, di bagian belakang LKPD. Ya, silakan dilingkari. Dan selanjutnya untuk mengakhiri pelajaran kita hari ini